Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ke-6 ingin menunjukkan hasil presentasi kami tentang bencana tanah longsor. Kelompok ke-6. Pertama, Nabila Nur Sabrina. 2. Tria Ramadhani. Ketiga, Siti Mardiana. Keempat, Roberto Pergaulan. Kelima, Jaya Syahputra Siahaan. Simak video berikut. Saat musim hujan menghampiri, ada perasaan waspada, terutama daerah yang berada di lereng gunung atau dataran tinggi akan terjadinya bencana alam tanah longsor. Longsor yang terjadi tidak hanya membawa tanah, tapi terkadang juga membawa material lain seperti batu dan pohon. Sebenarnya, kenapa longsor bisa terjadi dan apa kiat-kiat kita untuk mencegah terjadinya tanah longsor? Mari kita cari tahu. Tanah longsor merupakan perpindahan material penyusun lereng, baik itu tanah ataupun batuan, yang bergerak ke arah bawah menuruni atau keluar lereng tersebut. Secara umum, tanah longsor terjadi akibat gangguan kestabilan penyusun lereng, baik itu tanah ataupun batuan, atau disebut dengan istilah unstable condition. Nah, apa saja sih jenis-jenis tanah longsor? Longsor dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, longsor translansi. Yang pertama, longsoran translansi. Longsoran translansi adalah bergeraknya massa tanah bebatuan pada bidang gelincir, berbentuk rata atau bergelombang landai. Yang kedua, longsoran rotasi. Yang kedua, longsoran rotasi. Longsoran rotasi adalah bergeraknya massa tanah bebatuan pada bidang gelincir, berbentuk cekung. Yang ketiga, pergerakan blot. Yang ketiga, pergerakan blot. Pergerakan blot adalah perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir, berbentuk rata. Longsoran ini disebut juga longsoran translansi blot batu. Yang keempat, runtuhan batu. 4. Runtuhan batu. Runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain yang bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng yang terjal, terutama pada daerah pantai. Batu-batu besar yang jatuh dapat menyebabkan kerusakan yang parah. Yang kelima, rayapan tanah. 5. Rayapan tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Jenis tanah longsor ini hampir tidak dapat dikenali setelah waktu yang cukup lama. Longsor jenis rayapan ini bisa menyebabkan tiang-tiang telepon, listrik, pohon, atau rumah miring ke bawah. Yang keenam, aliran bahan rombakan. Yang keenam, aliran bahan rombakan. Aliran bahan rombakan jenis tanah longsor ini terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air. Kecepatan aliran sangat tergantung pada kemiringan lereng, volume, dan tekanan air. Dan jenis material gerakan terjadi di sepanjang lembah dan mampu mencapai ratusan meter jauh di beberapa tempat. Bisa sampai ribuan meter seperti di daerah aliran sungai, sekitaran gunung api, aliran tanah. Aliran tanah ini dapat menelan korban yang cukup banyak. Dari penjelasan tadi, bagaimana longsor bisa terjadi? Pada prinsipnya, tanah longsor dapat terjadi ketika gaya pendorong lebih besar dari gaya penahan. Sedangkan pada lereng yang stabil, gaya pendorong sama besar dengan gaya penahan. Secara umum, istilah yang sering digunakan dalam kestabilan lereng adalah safety factor. Gaya penahan pada lempeng pada umumnya dipengaruhi kuat geser batuan dan tanah, sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh sudut lereng, air,
beban, serta jenis tanah dan batuan tersebut. Secara umum, penyebab terjadinya banjir di Indonesia adalah curah hujan, apalagi dengan kondisi Indonesia yang berada pada daerah tropis yang memiliki curah hujan tahunan yang tinggi. Apa saja kiat-kiat kita untuk mencegah tanah longsor terjadi? Ada beberapa langkah dan kiat kita untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya bencana longsor. Yang pertama, membuat saluran air atau drainase pada lereng dengan tujuan mengalirkan air ketika hujan. Yang kedua, membuat terasering. Yang ketiga, segera menutup retakan tanah dan dipadatkan agar air tidak masuk ke dalam tanah melalui retakan tersebut. Yang keempat, hendaknya tidak melakukan penggalian di bawah lereng yang terjal. Yang kelima, jangan menebang pohon yang berada di lereng ataupun dataran tinggi. Yang keenam, jangan membangun rumah atau pemukiman di lereng yang terjal atau di bawah tebing. Longsor terjadi bukan hanya disebabkan oleh takdir semata, namun juga banyak diambil dari tangan kita sendiri yang bisa menyebabkan longsor terjadi kapan saja. Karena itu, mari bersama kita jaga alam yang sudah dititipkan kepada kita. Melestarikan alam merupakan salah satu kewajiban bagi kita selaku manusia yang menepati bumi ini. Memahami dan bersinergi dengan alam menjadi salah satu cara agar bencana yang terjadi dapat diminimalisir. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Yang dapat kami sampaikan jika ada kesalahan. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.